got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm guap with it. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dejuita dari kelas 11 IPS 5 akan mempresentasikan tentang pengertian dan tujuan indeks harga. Indeks harga diartikan sebagai perbandingan harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan rata-rata untuk tahun dasar. Tujuan dari indeks harga yaitu 1. Barometer dari kondisi secara umum. 2. Pedoman untuk berbagai kebijakan. 3. Pedoman pembelian berbagai jenis barang. 4. Pedoman dalam mengatur gaji butuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode perhitungan indeks harga. Cara menghitung indeks harga dapat dibagi menjadi 2 cara menghitung indeks harga, yakni metode agregatif dan metode indeks seimbang. Yang ke-1, indeks agregatif sederhana, tidak tertimbang menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar dan tahun yang diteliti sebagai tahun berjalan. Yang kedua, indeks harga setimbang. Indeks harga setimbang adalah indeks yang mementingkan adanya angka petimbang saat proses hukum dihitung, salah satunya menggunakan indeks Tost-Byres. Saya akan mempresentasikan tentang menghitung inflasi. Cara menghitung inflasi dapat dilakukan dengan 3 metode, yakni indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen dan produk domestik bruto. IHK adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata atas makanan. Berikut ini rumus menghitung laju inflasi. IHK bulan ini, IHK bulan sebelumnya, kali 100%. Lihat juga survei BI, kinerja penjualan eceran membaik pada Januari 2022. Contoh soal, berdasarkan dan BPS, indeks harga konsumen bulan Januari 2021 sebesar 120,65. Sementara itu indeks harga konsumen bulan Februari 2021 sebesar 450. Berapa laju inflasi Februari 2021? Jawabannya adalah laju inflasi LI IHK bulan ini, IHK bulan sebelumnya. Laju inflasi dengan demikian tersebut ada nilai inflasi bulan Februari. Anda pun dapat menggunakan rumus tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah inflasi ringan. Jenis inflasi yang tergolong mudah ditangani atau dikendalikan. Sesuai namanya, inflasi ini tidak memberikan pengaruh atau efek signifikan pada perekonomian masyarakat. Besaran kenaikan harga secara umum yang masih masuk ke dalam inflasi ringan adalah di bawah 10% setiap tahunnya. Yang kedua adalah inflasi sedang. Selanjutnya masuk ke level yang sedikit lebih berat. Inflasi sedang dapat berdampak pada sejumlah masyarakat sekalipun yang memiliki pendapatan tetap. Yang ketiga adalah inflasi berat, adalah kondisi kenaikan harga barang secara umum yang mengakibatkan perekonomian suatu negara menjadi kacau. Saat memasuki kondisi inflasi, negara masyarakat akan cenderung menyimpan barang dan menolak menabung dalam bentuk uang dikarenakan bunganya yang rendah. Dan yang terakhir yaitu jenis inflasi yang paling parah adalah inflasi hiperinflasi. Bentuk kenaikan harga barang pada saat hiperinflasi bisa mengacaukan perekonomian negara bahkan ketika pemerintah sudah membuat kebijakan moneter dan fiskal untuk menekan dampaknya. Besaran kenaikan harga secara umum yang termasuk ke dalam hiperinflasi lebih dari 100% setiap tahunnya. Saya akan mempresentasikan tentang yaitu dampak dan cara pengembalian inflasi. Dampak inflasi. Inflasi berdampak buruk pada perekonomian suatu negara dan penghasilan masyarakat. Terhambatnya perekonomian suatu negara karena kurangnya investasi dan minat menabung. Indonesia dapat mengendalikan inflasi dengan beberapa cara seperti
kebijakan moneter, fisikal, non-moneter, dan non-fisikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang di masyarakat. Itu kebutuhan transaksi, tingkat inflasi, tingkat produksi, dan pendapatan nasional berjaga-jaga, kegiatan spekulasi, kondisi kesehatan dunia perbankan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang, di antaranya adalah sebagai berikut. Pendapatan real, tingkat suku bunga, tingkat harga umum, fasilitas kredit, tingkat diskonto, cadangan kas, kebijakan pasar terbuka. Terakhir adalah kebijakan pasar terbuka.